Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pengajian kita pada siang hari ini, marilah kita buka dengan membacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah dengan keberkahan suratul Fatihah, mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang mencintai ilmu dan bertambah pula kualitas keilmuan kita, sehingga dengan ilmu yang kita miliki kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita minta kepada Allah dengan keberkahan suratul Fatihah, mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang telah berpulang kepada Allah, kita berharap mudah-mudahan kubur mereka dijadikan raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya, sehingga dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, kita bisa berkumpul di tempat yang baik ini dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka membekali diri kita dengan ilmu agama, yang dengan itu kita berharap mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi bagian dari rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ibadah kepada kita dengan bentuknya yang beraneka ragam. Jadi ibadah yang kita lakukan ya, bukan hanya satu dua bentuk saja, melainkan ada begitu banyak ragam ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ya Maha tahu bagaimana kondisi kita. Allah tahu betul kita yang gampang bosen, kita yang mut-mutan gitu ya, dan lain sebagainya. Sehingga ibadah yang diperintahkan kepada kita bentuknya beraneka ragam. Ya, ada seseorang yang mungkin hari-harinya dihabiskan dengan melakukan ibadah dalam bentuk berbuat baik kepada orang. Ini konteksnya yang wajib tetap dia lakukan gitu ya. Cuma dia punya amalan tambahan gitu ya, yang dia istiqomahkan, yang dia terus-menerus lakukan ya, bahkan ini menjadi amalan yang selalu dia lakukan. Ya, boleh jadi ada orang yang hari-harinya dihiasi dengan melakukan kebaikan kepada sesama. Ya, dia bantu orang, dia peduli dengan sesamanya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena boleh jadi yang ada dalam hati dia, yang meresap dalam diri dia adalah sifat jamalnya Allah, sifat indahnya Allah, sehingga dia terus-menerus melakukan kebaikan kepada sesama. Ya, ada juga orang yang mungkin hari-harinya dihiasi dengan rasa takut kepada Allah, khawatir bagaimana nanti kondisi dia di hari kiamat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena boleh jadi yang masuk ke dalam hati dia ya sifat jalalnya Allah, sifat kuasanya Allah, agungnya Allah, sehingga dia terus-menerus merasakan ketakutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ulama, salah seorang sufi besar
bernama Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, generasi ketiga dari tarekat Syadziliyah, seorang alim besar, sufi besar yang mengawali kehidupannya sebenarnya menjadi orang yang kontra dengan tasawuf, kemudian berjumpa dengan seorang sufi besar yang bernama Abul Abbas Al-Mursi yang kemudian merubah kehidupannya, yang kemudian beliau berhasil mengikuti para ulama-ulama sebelumnya yang menggabungkan antara fikih zahir dengan fikih batin. Beliau ulama besar. Dalam salah satu ya untayan hikmahnya beliau menyebutkan itu dengan mengatakan tanawwa'at ajnasul a'mal bitanawwu'i waridatil ahwal. Ya, yang namanya ibadah itu jenisnya macam-macam. Tergantung bagaimana kondisi seseorang. Karena yang masuk ke dalam kondisi seseorang berbeda-beda, kondisinya beda-beda, latar belakangnya beda-beda, sehingga ibadah yang mereka lakukan pun jenisnya berbeda-beda. Ya, lagi-lagi saya ingin ingatkan, ini konteksnya ya di luar dari seseorang melakukan ibadah wajib. Yang wajib mah tetap wajib, cuma ada orang yang karena kondisi-kondisi tertentu dia begitu istiqomah ya melakukan kebaikan-kebaikan tertentu dalam rangka meningkatkan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau begitu, ya, kondisi atau jenis ibadah itu macam-macam, ya tergantung bagaimana kondisi seseorang. Biar gampang begini hadirin. Ya, dulu ada salah seorang ulama namanya Daud At-Ta'i, seorang ulama besar. Beliau punya amalan luar biasa. Ya, beliau setiap malam itu diriwayatkan nggak pernah tidur, Pak. Ya, beliau habiskan malam harinya dengan tafakkur, dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam begitu, Pak. Ya, beliau ya habiskan malam-malam harinya itu untuk memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari beliau selalu bilang, Pak, dengan mengatakan, ya Allah, ya setiap malam saya nggak bisa tidur nih. Kenapa? Karena memikirkan keagunganmu, memikirkan kebesaranmu, sampai akhirnya saya tidak bisa tidur di malam hari, tapi ini yang membuat kehidupan saya merasa tenang. Artinya, ya beliau lebih dominan nih, Pak, yang merasuk dalam diri beliau, ya menghidupkan malam-malam harinya dengan ibadah kepada Allah, sampai akhirnya beliau begitu. Ya, malam hari tidak pernah tidur, mikirkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan beda-beda tipis sama kita, Pak. Ya, kalau beliau nggak bisa tidur, mikirin Allah, Pak. Kalau kita nggak bisa tidur, mikirin apa nih? Ya, kredit belum beres itu ya. Ya, urusan ini itu dan lain sebagainya. Nah, beliau punya amalan khusus, ibadah khusus seperti itu. Karena boleh jadi memang ilham waridat ya yang masuk ke dalam diri dia. Ya, dia begitu senang ya menghabiskan malam-malam harinya ya dengan bertafakur, ya berzikir, ya memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi seorang ulama, Pak, namanya Fudail bin Iyad, seorang ulama besar ya yang lahir tahun 107 Hijriah. Ya, salah seorang kerabatnya, temannya menceritakan itu, Pak. Ya, ketika beliau melaksanakan ibadah haji, ya masuk tanggal 9 Zulhijjah, ya mereka wukuf di Arafah. Ini menjadi amalan inti dari mereka yang melaksanakan ibadah haji. Masuk tanggal 9 Zulhijjah, mereka berkumpul di padang Arafah untuk melaksanakan ya ibadah yang disebut dengan wukuf. Nah, ketika orang wukuf itu, Pak, ya pada umumnya mereka habiskan hari itu dengan zikir kepada Allah. Berbagai macam zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh ulama begitu banyak, itulah yang dibaca ketika seseorang melangsungkan ibadah wukuf di padang Arafah. Mulai dari waktu wukuf matahari tergelincir sampai nanti malam hari, Pak. Nah, banyak dari orang-orang yang wukuf pada kala itu ya berzikir kepada Allah. Tapi tidak dengan Fudail bin Iyad, Pak. Yang lain sibuk berzikir kepada Allah, beliau hanya sibuk merenung. Ya, kata temannya ini menceritakan, beliau hanya menempelkan tangan kanannya di pipi kanannya sambil nunduk, Pak. Ya sambil nunduk. Nah, ketika ditanya, Pak, ya apa yang menyebabkan wahai Fudail bin Iyad sampai akhirnya di hari Arafah ini,
Ya, dikala orang banyak zikir kepada Allah, engkau hanya menempelkan tangan kananmu di pipi kanan. Ya, kalau kita yang ditanya begitu, jawaban kita apa itu, Pak? Emang kita ngantuk gitu ya. Akhirnya kita ya pegang pipi kita, kita tidur, istirahat dan lain sebagainya. Beliau ketika ditanya begitu, apa jawaban beliau? Hadirin jamaah sekalian. Beliau mengutarakan, mengungkapkan bahwasanya ya saya teringat masa lalu saya yang amat kelam. Begitu banyak dosa, kemaksiatan yang saya lakukan kepada Allah. Meskipun saya yakin dosa saya diampuni oleh Allah, tapi saya merasa malu ya karena begitu banyak kemaksiatan, kesalahan yang saya lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena yang masuk dalam kondisi hati beliau seperti itu, sehingga beliau lebih dominan ibadah untuk bermuhasabah, ya, merenungi hari-hari yang telah beliau lalui yang diisi dengan begitu banyak kemaksiatan kepada Allah. Karena kalau kita lihat bagaimana perjalanan kehidupan Fudail bin Iyad, hadirin jamaah sekalian, beliau menjadi salah seorang ulama yang mengawali kehidupannya dengan penuh kegelapan. Beliau seorang penjahat gitu ya, seorang yang memang terkenal seringkali ya mengambil harta orang dan lain sebagainya. Sampai-sampai orang pada kala itu punya keyakinan ya, kalau lewat dari satu perniagaan ketemu Fudail bin Iyad, ya boleh jadi hartanya habis. Ya, kalaupun hartanya nggak diambil, boleh jadi nyawanya yang melayang. Ya saking ya ganasnya Fudail bin Iyad. Ya mereka ini para pedagang lebih milih puter balik gitu atau cari jalan yang lain. Yang penting nggak ketemu Fudail bin Iyad. Bahkan ibu-ibu pada kala itu, ya hadirin jamaah sekalian, seringkali kalau mereka dapati anaknya nggak mau makan itu omongan yang ditakut-takuti ke anaknya. Ya kalau bahasa kita ini, kalau nggak mau makan, ntar saya kasih Fudail bin Iyad. Berarti ngeri apa enggak ini? Ngeri. Sampai-sampai dibuat seperti itu ya. Ya, dibuat nakutin anak-anaknya yang nggak mau makan. Singkat cerita, hadirin jamaah sekalian, Fudail bin Iyad di tengah-tengah kehidupannya yang gelap itu, beliau naksir satu perempuan. Ketika beliau naksir dengan salah satu ya perempuan yang ada di kampungnya, beliau ikutin pulang ke rumahnya, Pak. Ketika beliau ikutin pulang ke rumahnya, kemudian masuk ke dalam rumahnya, namanya preman gitu ya, penjahat dan lain sebagainya. Beliau ngintip ini, Pak. Ya, ke kamarnya perempuan yang beliau sukai. Ya, syukur-syukur kalau lagi ngintip ya kedapatan momen-momen tertentu gitu ya dan lain sebagainya. Tapi ternyata sebaliknya, Pak. Ketika Fudail bin Iyad ngintip ini, mohon maaf, ternyata bukannya perempuan yang dia taksir, ya katakanlah gitu, lagi ganti baju dan lain sebagainya. Malah sebaliknya, Pak. Ini perempuan lagi baca Al-Qur'an. Bahkan lempengan ayat yang membuat Fudail hatinya bergetar, Pak. Apa ayat yang dibaca? Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Ya, sampai kapan? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengaku beriman kepada Allah, hatinya mau tunduk, mau khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Fudail dengar ayat itu, hatinya bergetar, Pak. Beliau merasa malu kepada Allah sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah tapi tidak pernah tunduk kepada Allah, ya bahkan hari-harinya diisi dengan melakukan berbagai macam kemaksiatan, kealfaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sejak itu beliau taubat kepada Allah, Pak. Ya, kalau kata kita mungkin masuk pesantren gitu ya. Beliau ngaji kepada ulama sampai akhirnya menjadi seorang ulama besar yang namanya dikenang sampai dengan sekarang dengan sebutan Al-Imam Fudail bin Iyad. Nah, karena beliau melewati kehidupannya yang kelam itu ya, yang gelap dan lain sebagainya, sehingga yang dominan dalam hati beliau ya adalah merenungi masa lalu yang diisi dengan berbagai macam kemaksiatan, kealfaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ya kondisinya beda lagi, Pak. Ada salah seorang ulama namanya Sirri As-Saqati, ulama besar di zamannya. Beliau punya amalan begitu istimewa, Pak. Ya, beliau punya amalan baca istighfar ya 30 tahun enggak pernah putus, Pak. Ya, bayangkan baca istighfar 30 tahun enggak pernah putus. Kalau kita bagaimana nih? Ya, kalau beliau enggak pernah putus, kalau kita
putus mulu ya. Ya putus mulu istighfar kita kepada